Puji Tuhan. Ya, kita pada hari ini berkumpul di tempat ini seperti yang persembahan pujian yang disampaikan oleh Komisi Bapak ya. Kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun yang penuh kenangan ini. Amin. Ya. Di mana ya tahun-tahun kehidupan yang kita alami ya tidak hanya 2023 ya. Kalau kita mundur ke belakang, wow, ada banyak sekali dinamika kehidupan yang kita alami. Ada terlalu banyak warna yang menjadi istilahnya, wah hidup ini nggak gini-gini aja rupanya, tapi ada banyak warnanya. Ya. Nah, maka dari itu jemaat Allah yang terkasih, kita akan menyambut tahun yang baru. Tentu seperti tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, semuanya akan indah pada waktunya. Tema ini diambil dari nas yang akan sama-sama kita renungkan, yang terdapat dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Ya. Dan kita sama-sama pada hari ini ya melanjutkan kehidupan kita. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan kita akan menyebut tahun yang baru. Nah, kita telah lama sekali melewati banyak sekali tahun yang kita hidupi. Nah, maka dari itu mari kita kembali ya, sama-sama kita datang ke tempat ini untuk memahami di dalam kita menyambut tahun yang baru ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang menjadi mau Tuhan? Untuk kita melakukan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, tema perenungan kita adalah semuanya akan indah pada waktunya. Apa ya yang dimaksud oleh semuanya akan indah pada waktunya? Nah, ini akan menjadi perenungan kita bersama-sama. Mari sebelum kita masuk ke dalam pengulasan firman Tuhan, mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Tidak sampai 15 ayat kita membaca, namun kita membaca ayatnya yang ke-11 sampai yang ayat 11 dan 14 saja. 2 ayat saja kita baca bersama-sama jemaat yang terkasih. Ayat 11 dan 14. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dan 14. Mari kita membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menjelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, ini firman Tuhan yang kita baca ini yang akan menjadi dalam tanda kutip firman Tuhan yang akan menghantarkan kita kepada kehidupan kita selanjutnya, menyambut tahun yang baru. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang yang kita tahu dia adalah seorang raja. Ya. Minta tolong bisa slide selanjutnya ya. Oke. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh seorang raja, yaitu Raja Salomo. Memang tidak dituliskan secara jelas, penulisnya adalah Salomo. Namun kita bisa melihat kalau kita membaca 12 pasal habis ini ya. 12 pasal dari ayat ini kita bisa tahu bahwa ini adalah ditulis oleh Salomo. Salah satu petunjuknya kalau kita baca di pasal yang ke-12, di situ ditulis seorang pengkhotbah, seorang yang menuliskan banyak amsal, yang menuliskan banyak hikmat. Dan hikmat di sini kalau kita mendengar istilah hikmat yang begitu banyak sampai 12 pasal membahas tentang hikmat, ya teringat akan siapa? Salomo. Ya, Salomo adalah manusia yang sama seperti kita. Dan dia secara khusus dipakai oleh Allah untuk menuliskan kitab Pengkhotbah sebagai kitab suci, sebagai firman Allah untuk kita. Jadi kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo ini bisa dikatakan merupakan buku hasil perenungan hidup yang dialami oleh Salomo sebagai manusia sama seperti kita. Ya. Jadi Salomo menuliskan sebanyak 12 pasal gitu. Kira-kira dibuat secara garis besar Salomo dalam perenungan kehidupan lepas hari, setiap yang ia lakukan hari lepas hari, kira-kira ada 4 hal yang ia bahas di sana.
yang ia alami dan ia dapat sesuatu dari sana. Istilahnya konten yang dibahas oleh Salomo di dalam kitab Pengkhotbah ini melingkupi yang pertama, siklus kehidupan manusia. Kalau kita membaca dari Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10, di situ dikatakan siklus kehidupan secara alami. Secara alami, siklus kehidupan manusia secara alami. Mau itu orang yang percaya Tuhan, mau itu yang tidak percaya kepada Tuhan, melakukan siklus hidup yang sama, yaitu apa? Kalau kita baca itu di pasal yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang kedua itu dikatakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk minum, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berduka cita. Semua siklus kehidupan itu ada masanya sendiri-sendiri. Itu siklus kehidupan yang dibahas yang ditulis oleh Salomo, bahwa ya semua manusia dalam dunia ini ya mengalami siklus yang sama. Makan, minum, bekerja, berkumpul dengan keluarga dan lain-lain. Semua itulah siklus kehidupan. Ada kelahiran pasti ada kematian. Ada kesukaan pasti ada kedukaan. Ada berkumpul bersama-sama, tentu ada waktu untuk menyendiri. Itu yang disinggung oleh Salomo, bahwa semua masa itu ada siklusnya yang kita alami semua. Mau itu orang percaya atau tidak, mau itu orang yang apapun, itu siklus kehidupan yang disinggung oleh Salomo di sini. Yang kedua, isu-isu kejahatan atau istilahnya itu teodisi. Jadi Salomo juga merenungkan di dalam kehidupan yang ia alami, dia mencatat begini. Dan ini mungkin pernah terpikirkan di antara kita sebagai orang percaya. Kenapa ya Tuhan? Aku ini sudah taat kepada kamu. Aku ini sudah mengabdi kepada kamu. Aku sudah melayani engkau. Tapi kehidupanku kok gini-gini aja ya. Tapi kehidupanku kok malah lebih menderita daripada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan malah kok hidupnya lebih panjang usianya daripada orang yang percaya. Kenapa ada kematian? Kenapa ada kesengsaraan? Kenapa ada kesulitan? Nah, itu yang juga digumulkan oleh Salomo. Saya pikir kita semua pun pernah memikirkan dan menggumuli hal demikian, bukan? Kenapa kok sebagai orang percaya, kenapa kok di dalam dunia ini yaitu ada kelemahan, ada rasa sakit. Kok orang yang taat kepada Tuhan kok kehidupannya kok lebih, istilah dalam tanda kutip, kok lebih makmur ya daripada orang yang gak percaya Tuhan. Nah, itu yang isu-isu teodisi yang digumulkan juga oleh Salomo. Istilahnya dari 4 hal ini itu adalah mewakili, merepresentasikan pergumulan kehidupan manusia yang dilewati hari lepas hari, tahun lepas tahun. Isu kejahatan yang kedua. Ya. Yang ketiga, hikmat. Ada banyak sekali dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-12. Kitab Pengkhotbah ini sangat menekankan tentang hikmat. Ya, nanti kita akan sama-sama merenungkan, sama-sama mempelajari dalam kita sebagai orang percaya, kenapa sih kita harus berhikmat. Nah, hikmat ini apa maksudnya gitu ya. Kita sering mendengar istilah hikmat. Jadi hikmat ini yang disinggung oleh Salomo dalam kitabnya. Bahkan juga Salomo mengatakan begini, ini menyinggung poin yang keempat, kesukaan dan kedukaan. Salomo bilang, orang yang berhikmat itu memiliki banyak kesedihan. Lebih baik tinggal, bahwa itu terkait dengan hikmat. Nah, masuk ke poin yang keempat, bahwa rupanya juga manusia juga menggumuli hal yang namanya suka dan duka. Yaitu yang menjadi garis besar Salomo menggumuli kehidupannya dan dia tulis di dalam kitab ini. Dan inilah yang kita lihat, wah ini adalah pergumulan yang sama kita sebagai manusia. Dan itu normal. Dan itu manusiawi. Kalau kita menggumuli apa yang digumuli oleh Salomo ini juga. Itu manusiawi sekali. Dalam tanda kutip normal. Namun kita akan sama-sama merenungkan dari hal pergumulan klasik, kenapa kok semua ini terjadi.
Salomo memberikan petunjuk dalam pengkhotbah. Itu semua pekerjaan Allah dan tidak dapat diselami. Apa maksudnya? Kenapa Allah ini mengizinkan, bahkan bukan hanya mengizinkan, menetapkan itu terjadi. Dan ini akan sama-sama kita renungkan dua kebenaran ini. Dua kebenaran yang menjadi penghantar kita ya memasuki tahun yang baru dari perenungan kitab pengkhotbah ini. Ada dua kebenaran Allah akan pekerjaan Allah yang ia lakukan dalam dunia ini. Dia melibatkan manusia di dalamnya. Dan petunjuk tadi yang saya bagikan tadi adalah kita sama-sama melihat bahwa itu pekerjaan Allah dan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kalau filsafat mengatakan, filsafat Epikuros mengatakan, oh itu semua kebetulan. Itu semua kebetulan, itu semua peristiwa alami. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Kalau kita melihat sebagai orang percaya, petunjuk yang Salomo bagikan di sini adalah itu pekerjaan Allah, bukan sebuah kebetulan. Nah, kita akan sama-sama melihat dua kebenaran. Pekerjaan Allah di dalam dunia ini, dia melibatkan kita di dalamnya. Dari pergumulan-pergumulan yang dialami oleh Salomo ini, yang menjadi representasi pergumulan kita hari lepas hari. Kebenaran yang pertama, slide selanjutnya. Oke. Slide selanjutnya. Tak tolong. Kebenaran yang pertama adalah Allah berdaulat. Ya, Allah berdaulat akan segala sesuatu. Yang artinya adalah semua yang terjadi itu Allah menetapkan. Jadi itu semua bukan sebuah kebetulan, tapi Allah memang menetapkan itu semua terjadi. Semua itu menjadi rancangan Allah. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa Salomo menerima kebenaran itu dan pekerjaannya tidak dapat diselami. Allah menjadikan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun dalam kita lihat, ini kenapa ya? Kok kelihatannya bertanya-tanya? Kelihatannya kok tidak baik? Kelihatannya kok, dalam tanda kutip tidak baik tadi. Kelihatannya kok jahat gitu ya. Tapi sebenarnya Allah melakukan itu semua itu atas kedaulatannya. Jemaat Allah yang terkasih, maka dari itu di dalam kehidupan kita melihat bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, semua peristiwa itu semua tidak lepas dari kontrol Dia, tidak lepas dari yang namanya rencana Allah. Nah, maksudnya rencana Allah yang bagaimana? Nah, ini nanti kita akan singgung selanjutnya nanti. Ya, kalau kita membaca semua peristiwa-peristiwa sejarah di dalam Alkitab, ya, itu untuk memahami satu peristiwa itu terjadi, itu memang perlu waktu. Namun kalau kita lihat contohnya, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu di bawah kontrol Dia adalah apa? Kita sering mendengar peristiwa seperti Yusuf yang dibuang ke Mesir. Kita melihat dan kita lihat secara sebagian. Oh, Yusuf itu kita belajar dari dibuang di Mesir, dia itu pribadi yang rendah hati, mengampuni, bla 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 dan lain-lain. Tapi kalau kita melihat rencana Allah yang lebih luas dalam kacamata Allah, semuanya itu sebenarnya itu ada rancangan Allah yang sampai sekarang kita nikmati. Yaitu apa? Kelihatannya, wah ini gak benar, gak enak ini. Siapa yang mau dibuang begitu kan? Dibuang oleh saudaranya lagi, ya kan ya. Tapi rupanya di balik ketidakenakan Allah berdaulat di situ. Ya, ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakannya itu apa? Kalau kita melihat, ya lewat Yusuf Israel bisa berkembang banyaknya orang-orang dan kita bisa nikmati sampai sekarang. Dampak dari pekerjaan Allah itu, yaitu apa? Dan kita sudah menerimanya. Yesus telah lahir ke dalam dunia. Dan itu semua adalah pekerjaan Allah, semua itu adalah rencananya. Allah berdaulat di sana. Maka dari itu kalau kita belajar dari kebenaran yang pertama, Allah berdaulat akan segala sesuatu, semua di bawah kontrol Allah. Kita belajar
di sini sebagai orang percaya, yaitu apa? Kita menaruh harapan kehidupan ini bukan pada apa yang ada di dalam dunia yang bersifat sementara ini. Tetapi kita bergantung sepenuhnya, menaruh harapan kepada Sang Perancang segala sesuatu itu. Yaitu siapa? Allah. Jadi ini penerapan yang kita bisa ambil dari kebenaran yang pertama, bahwa Allah berdaulat segala sesuatu. Dan ini menjadi kebenaran yang menjadi petunjuk bahwa kita hidup di dunia ini bukan sebuah kebetulan, tapi itu adalah bagian dari rancangan Allah. Maka dari itu, karena kehidupan ini adalah misteri, seperti Salomo katakan, kehidupan ini adalah misteri, jalan-jalan Allah tidak dapat diselami. Paulus pun berkata di Roma pasal yang ke-8, oh alangkah dalamnya pekerjaan Allah, tidak ada yang dapat menyelami. Maka dari itu penerapan yang kita ambil dari perenungan Salomo, yaitu kita menaruh harapan kepada Sang Perancang segala sesuatu dalam dunia ini, yaitu Allah. Bukan menaruh harapan kepada yang lain, hanya satu-satunya kepada Allah. Ya, kalau kita mendengar istilah harapan, apa itu harapan? Harapan itu bukan hanya sekedar kita begini, oh aku percaya kepada kamu, selesai. Oh tidak, oh aku mengandalkan kamu. Tidak hanya sampai di sana. Istilah berharap kepada Allah, kita bisa melihat bahwa kalau di dalam Alkitab bahasa Yunani, istilah beriman itu memiliki definisi tidak hanya sekadar percaya atau sepakat akan satu pernyataan. Dan ini bisa dikatakan sinonim dengan istilah berharap. Yaitu apa? Istilah beriman atau berharap itu memiliki definisi lebih spesifik, yang memiliki arti kita sepenuhnya mengandalkan kepada Allah, memberikan sepenuhnya, mengandalkan sepenuhnya. Bahkan istilahnya kalau secara literal, aku ini tidak bisa hidup tanpamu. Itu istilahnya. Maka dari itu, jemaat Allah yang terkasih, dalam kita menyambut kehidupan selanjutnya di tahun yang baru, menjadi solusi di tengah kerumitan, di tengah dinamika kehidupan kita. Berharap kepada Allah itu bukan opsi kedua, itu bukan juga opsi yang tidak wajib, namun itu adalah satu keharusan. Karena kehidupan kita itu misteri. Yang hanya tahu kehidupan kita bagaimana, itu adalah Sang Perancang kehidupan itu, yaitu Allah. Seperti yang juga Salomo katakan di kitab yang dia tulis sendiri, Amsal 3 pasal 5 ayat 6. Percayalah kepada Dia dengan segenap hatimu. Dan inilah istilah berharap itu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi inilah istilah kita berharap kepada Tuhan. Di tengah kedaulatan Dia yang penuh misteri ini, kita menaruh harapan sepenuhnya kepada Dia. Literal, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita pernah terpikirkan begini ya, istilah berharap tadi seperti yang saya singgung. Berharap itu, beriman kepada Allah itu adalah opsi kedua, atau pilihan terakhir kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tidak demikian kalau kita mempelajari sejarah perjalanan umat Allah, baik dalam Alkitab maupun dalam sejarah dunia ini. Orang percaya dalam berjalan bersama Allah. Ya. Dan itu juga saya juga menikmati ya, bahwa rupanya di dalam ketidakmengertian, di dalam ketidakpastian, ya itulah berharap. Itulah percaya. Percaya yang belum ada di depan. Percaya yang tidak pasti, tapi janjinya akan terjadi. Istilahnya begini. Saya akan bacakan begitu ya, yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-25. Dan ini lebih spesifik juga ya, bahwa istilah berharap kepada Allah, beriman kepada Allah, kepada Kristus itu adalah bukan seperti, oh ya ini pilihan terakhir aja.
oh sudah aku, ya nggak tahu lah gitu kan, aku hanya percaya saja. Tidak. Namun di dalam kepercayaan kita itu, ya percaya itu adalah menaruh harapan sepenuhnya dan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi kita percaya itu pasti terjadi. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 25. Dan ini yang ditulis oleh Paulus. Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Roma 8 ayatnya yang ke-25. Dari ayat 24. Ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat. Ingat, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi pengharapan itu adalah pengharapan kepada Allah, yaitu mempercayai, menaruh kehidupan kita, mengandalkan kehidupan kita kepada Allah, sang pemegang kontrol itu. Meskipun di depan sana kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan kita yakin dengan pasti, meskipun tidak jelas apa yang terjadi ke depan, oh Allah pasti pelihara, meskipun tidak jelas. Itulah istilah beriman, itulah istilah berharap. Jadi jemaat Allah yang terkasih, mari kita datang menyambut kehidupan kita, datang kepada Dia. Kita tidak akan tahu bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya, meskipun kita telah menyusun rencana bagaimanapun. Kita sepenuhnya datang paling utama dan pertama datang kepada Allah. Oh Allah, jadilah kehendak. Apa yang menjadi maumu Tuhan. Dan aku percaya apapun yang Engkau lakukan itu pasti baik. Ya. Maka dari itu ini menjadi kebenaran yang pertama bagi kita semua, bahwa Allah berdaulat itu bukan hanya sekedar oh ya Allah berdaulat dan Allah mengendalikan segala sesuatu, tetapi ini menjadi penghiburan bagi kita. Di dalam kedaulatan Allah itu rupanya Allah memiliki satu rancangan yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Dan ada pengharapan di dalam ketidakjelasan bagaimana kita menghadapi kehidupan yang penuh dinamika ini. Maka dari itu jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Itu kebenaran yang pertama. Allah berdaulat akan segala sesuatu. Maka dari itu Allah yang berdaulat di dalam segala sesuatu ini, kita harus menanamkan dalam hati kita, dalam konsep diri kita yang benar. Aku hidup dalam dunia ini. Kita hidup sebagai tubuh Kristus. Itu bukan berorientasi lagi kepada kita sendiri. Namun kita hidup semuanya di bawah rancangannya, kontrol Dia, di bawah kedaulatan Dia. Dan memang fenomena-fenomena sekarang ini, dan ini tidak dapat dipungkiri, dan inilah fenomena sekarang. Slide selanjutnya, di mana kehidupan manusia itu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sebenarnya merindukan akan tujuan hidup. Tapi karena dosa telah mengaburkan tujuan hidup manusia yang sejati, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah, tujuan manusia itu kabur. Maka dari itu ada satu kutipan dari Michael Allen Fox mengatakan begini. Orang-orang ya, kondisi manusia sekarang yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa itu bukan hanya berkaitan dengan oh ini melakukan perbuatan tidak benar, oh ini benar, tidak. Tapi dosa itu juga mempengaruhi, merasuki cara berpikir kita akan segala sesuatu, cara pandang kita akan segala sesuatu. Saya akan bacakan dari kutipan dari Michael Allen Fox. Ini fenomena sekarang dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita hidup di zaman yang penuh dengan obsesi terhadap diri sendiri. Kemanapun kita melihat, kita menemukan keasyikan dengan kepentingan diri sendiri. Pengembangan diri, citra diri, kepuasan diri, cinta diri, ekspresi diri, kepercayaan diri, pertolongan diri, penerimaan diri. Kalau didaftarkan lagi banyak lagi. Itu kata Allen Fox. Fenomena sekarang adalah manusia memikirkan dirinya sendiri lagi, sehingga lupa bahwa kontrol segala sesuatu di dunia ini
ada di bawah rancangan Allah. Maka dari itu mari kita belajar dari poin pertama ini. Kita mengingat lagi sebagai pengingat. Kehidupan kita bukan kita kontrolnya. Bukan kita penentu, pengatur kehidupan kita ini bukan diri kita sendiri. Tapi Allah. Itu kebenaran yang pertama. Sekarang masuk kita kebenaran yang kedua. Slide selanjutnya. Dua kebenaran apa yang Allah kerjakan dalam dunia ini. Kebenaran yang kedua. Kalau Allah berdaulat akan segala sesuatu ini, semua di bawah kontrol Dia. Itu bukan berarti tanpa maksud tujuan. Semua itu terjadi dalam dunia ini di bawah kontrol Dia. Itu memiliki maksud tujuan. Itu memiliki motif. Motifnya apa? Motifnya adalah semua manusia taat kepada Allah. Semua orang tunduk kepada Allah. Nah, maka dari itu mari kita melihat bahwa sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, jadi kita ini sebagai orang percaya, kita ini bukan hanya masuk surga aja ya. Ketika kita ini menjadi pengikut Yesus, efek dari keselamatan yang Kristus berikan kepada kita, ketika kita percaya kepada Dia, itu bukan hanya surga, melampaui surga itu, yaitu apa? Kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi maka dari itu penerapan bagi kita bahwa kita belajar dari apa yang Salomo renungkan. Allah berdaulat, Dia menentukan segala sesuatu. Itu Dia memiliki tujuan, maksud. Maksudnya adalah semua manusia tunduk, manusia taat kepada Dia, mengikuti rancangan Dia. Dan memang Salomo menutup kesimpulan dari kitab Pengkhotbah itu, yaitu ini. Di Pengkhotbah pasal 12. Melakukan perintah Tuhan, tunduk kepada rencana Tuhan adalah kewajiban. Maka dari itu, jemaat Allah yang terkasih, kita yang hidup dalam dunia ini masih belum masuk surga ya. Jadi kita ini percaya kepada Kristus itu bukan hanya masuk surga, namun kita berada di dunia ini menyatakan surga itu dalam bumi ini. Dengan apa? Penerapannya yaitu kita memahami segala sesuatu yang terjadi itu dengan perspektif kekekalan, dengan sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, namun menggunakan sudut pandang Kristus, sudut pandang Allah. Nah, maka dari itu kita menyambut tahun yang baru ini, kita melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Kita itu tidak lagi menggunakan perspektif istilahnya transaksional. Aku ikut Tuhan, apa untungnya? Aku percaya kepada Kristus, apa benefitnya? Aku percaya kepada Kristus, apa yang bisa aku nikmati? Tidak. Tapi mari kita menyambut tahun yang baru ini bukan hanya tadi poin yang pertama, bukan hanya dengan pengharapan, namun juga dengan dedikasi bahwa kita melakukan segala sesuatu dengan cara pandang yang baru. Kita menjadi pelayan-pelayan Allah tidak hanya di dalam gereja saja. Kita menjadi Kristen itu tidak hanya di hari Minggu saja, tapi kita menjadi Kristen itu setiap hari. Kita menyatakan diri kita sebagai pelayan-pelayan Allah itu di semua bidang, tidak hanya di dalam gedung ini saja. Tapi mari kita sebagai orang yang telah ditebus Kristus, semuanya akan indah pada waktunya. Kalau kita mengikuti alur bagaimana Allah ini merancangkan segala sesuatu dalam semesta ini. Nah, maka dari itu jemaat Allah yang terkasih, seperti yang Paulus katakan Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Perspektif kita menjadi baru.
Ketika kita percaya kepada Kristus, maka dari itu dalam kita melakukan segala sesuatu, bahkan merancangkan segala sesuatu, bukan lagi dengan takaran dunia, bukan lagi dengan takaran manusia, tapi bagaimana kita, apa yang kurancangkan dalam kehidupan ini, apa yang kulakukan dalam dunia ini, seharusnya apakah berkaitan dengan rancangan Allah dalam dunia ini atau tidak. Secara khusus dalam amanat agungnya. Apapun bidang yang kita geluti dalam kehidupan kita masing-masing, mari kita masukkan nilai-nilai firman Tuhan ke sana, sehingga kita tidak hanya menjadi Kristen di dalam gedung saja, di dalam gedung gereja ini, tetapi mari kita menjadi Kristen sepenuhnya di semua lini kehidupan, bahkan dalam hal-hal yang sederhana, dalam rumah kita, dalam hal-hal sederhana, dalam kita merancangkan kehidupan kita, dalam keluarga masing-masing. Nah, jadi ini indikator kita sebagai orang yang percaya bahwa menjadi Kristen itu bukan hanya sekadar kita diselamatkan dari dosa, tetapi bagaimana kita, apakah kehidupan kita sesuai dengan rancangan Allah atau tidak. Ya. Contoh praktisnya kalau kita melihat di Alkitab, semua para orang percaya itu memiliki bidangnya masing-masing. Musa sebagai nabi, Daud sebagai raja, Nehemia sebagai juru minum, Matius sebagai pemungut cukai, Petrus sebagai nelayan, Lukas sebagai dokter. Kalau kita mau deskripsikan lagi tokoh-tokoh di Alkitab terlalu banyak ya. Allah memberikan kapasitas yang berbeda-beda, namun memiliki satu tujuan yang sama, di mana Allah memberikan berbagai macam kapasitas, yaitu apa? Amanat agung kepada jiwa-jiwa, kepada rancangan Allah dalam dunia ini. Semua manusia harus mendengar dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi istilahnya kita yang melayani ini bukan hanya pendeta saja, yang melayani bukan evangelis saja, yang melayani bukan orang-orang dalam gereja saja seperti diaken, majelis dan lain-lain, bukan. Tapi kita semua seharusnya dengan kapasitas yang berbeda-beda. Maka dari itu, dalam kita menyambut tahun yang baru, semuanya akan indah pada waktunya. Pada waktunya artinya adalah pada waktunya Tuhan. Dan kita bisa mengerti dengan perspektif itu bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Kalau kita memahami dengan perspektif Allah tadi, perspektif kekal, ya, bukan sudut pandang dunia. Nah, jadi jemaat Allah yang terkasih, mari kita menyambut tahun yang baru, bukan hanya sekadar kita mengganti kalender, dan bukan hanya sekadar kita menyusun rencana-rencana bagaimana ke depan kehidupan kita. Tetapi mari kita libatkan Allah dan kita kaitkan dengan rencana Allah dalam dunia ini. Sehingga kita bisa mengatakan semuanya indah pada waktunya. Itu bukan lagi dengan perspektif dunia, tapi mari kita mengatakan semuanya akan indah pada waktunya. Itu yang seharusnya dalam Alkitab tulis, semuanya akan indah pada waktunya kalau kita berpadanan dengan Allah dan rencananya. Slide selanjutnya, sama seperti Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita menuju tahun yang baru dengan satu kepentingan yang sama, dengan satu tujuan yang sama, yaitu berlari menghadap ke depan untuk kita berusaha menyelaraskan diri dengan kehendak Allah, dengan rencana Allah dalam dunia ini.
Amin. Terpujilah Allah. Slide terakhir, slide selanjutnya. Brian Rosner di buku yang sama tadi yang ditulis oleh Michael Allen Fox mengatakan, hal terakhir yang harus dilakukan untuk mengenal diri sebagaimana kita dikenal oleh Allah adalah menyangkut kehidupan sehari-hari. Selain diselamatkan oleh salib Kristus, kita juga harus menghayati peristiwa salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari jemaat Allah yang terkasih, kita adalah tubuh Yesus. Kita adalah tubuh Kristus. Mari kita sesuaikan dan selaraskan kehidupan kita, rancangan kita ke depannya sesuai dengan apa yang Sang Kepala mau. Dua kebenaran yang Allah kerjakan dalam dunia ini sehingga kita mengatakan semuanya indah pada waktunya. Kebenaran yang pertama, Allah berdaulat akan segala sesuatu. Yang kedua, Allah menentukan segala sesuatu. Allah menjadikan segala sesuatu itu dengan maksud tujuan. Maka dari itu mari kita hidup dengan penuh pengharapan kepada Allah. Karena kita hidup dalam dunia ini bukan karena kebetulan, tapi karena kita hidup dalam dunia ini ada maksud tujuan Allah, yang dimana Allah mau menyatakan kemuliaannya. Dan kita bisa mengatakan seperti pujian ini juga ya, dari ayat ini, semuanya akan indah pada waktunya. Untuk bisa memahami itu, penting sekali kita menanamkan dalam hati perspektif yang kekal, perspektif kekekalan, perspektif Allah, bukan perspektif dunia ini. Karena dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Dunia ini tidak membawa pengharapan. Dunia ini telah rusak karena dosa dan kuasa maut, kuasa iblis. Maka dari itu letak pengharapan kita untuk menyambut kehidupan kita selanjutnya, bukan yang ada dalam dunia ini, tetapi pada Sang Perancang Agung, yaitu Allah. Ada sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semakin mengasihi Kristus, kita semakin mengasihi Allah selama kita hidup dalam dunia ini, sehingga kita bisa mengatakan, aku selesai. Mari kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami ya Allah, yang penuh keterbatasan ini. Kami manusia yang terbatas, tapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Engkau adalah penentu segala sesuatu. Dalam menyambut tahun baru, kami serahkan kehidupan kami ke dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan, ke dalam kehendak-Mu. Apa yang Kau mau biarlah Tuhan bukakan kepada kami, Tuhan nyatakan kepada